ternyata pas mau ngecek di hari ke-14 itu ternyata telurnya 4 ataupun 6. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, ketika perkutut mengalami itu berarti perkutut Anda mengalami overproduksi. Dan ini sering terjadi sekali lagi di musim pergantian, ya, hujan ke kemarau ataupun sebaliknya, kemarau ke penghujan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri perkutut overproduksi ini terjadi ketika satu, kalau punya anakan, anak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang overproduksi dan overbirai. Nah, ini perbedaan yang sebenarnya sangat mirip, tetapi jelas beda. Dan efeknya apa saja? Tentu saja yang overbirai teman-teman sudah tahu ya. Kalau overproduksi ini sudah saya bahas, cuma di sini akan saya tekankan lagi sehingga teman-teman bisa lebih detail paham tentang ciri-ciri perkutut ini. Oke? Yang baru nonton channel Hanawi, bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih atas subscribe-nya, semoga berkah untuk kita semua. Amin. Yang pertama, perkutut overbirai. Nah, perkutut overbirai ini terjadi ketika salah satu dari indukan perkutut kita itu birainya memuncak dan yang satunya tidak birai. Ya, sekali lagi, satunya tidak birai. Nah, ini bisa jadi birai. Yang akhirnya apa? Karena tidak imbang birainya, akhirnya yang overbirai tadi menghajar pasangannya karena diajak reproduksi nggak mau, diajak kawin tidak mau. Ini sangat fatal sekali, bisa menyebabkan kematian. Nah, saran saya kalau sudah fatal berdarah-darah, Anda bisa pakai trik yang saya kasih kemarin. Ada videonya cara mengatasi perkutut overbirai dalam peternakan ada. Ya, ini sangat-sangat Anda harus perhatikan karena kalau keteledor nyawa perkutut Anda taruhannya. Ya, ini overbirai bisa terjadi di perkutut betina atau jantannya. Misalnya betinanya overbirai, minta kawin, jantannya nggak mau. Ini bisa juga sang betina ini menghajar jantan. Sebaliknya, ketika yang overbirai jantan, betinanya nggak mau birai, yang dihajar betinanya. Nah, ini perlu Anda ketahui tentang overbirai ini, ya. Pokoknya sing pasti detail Anda bisa cek di video perkutut overbirai dan penanganannya ada. Yang kedua, overproduksi. Nah, di sini yang saya bahas adalah perkutut indukan, ya, bukan tembean ataupun perkutut yang baru nelur sekali dua kali, bukan, tetapi perkutut indukan. Sekali lagi indukan, ya, dipahami benar-benar. Kenapa tekan ini? Karena banyak sekali yang salah paham tentang apa yang saya sampaikan sehingga dimakan mentah-mentah, ya akhirnya kelelekan. Ya, jadi perkutut overproduksi ini biasa terjadi di pergantian musim, baik itu musim kemarau ke penghujan ataupun penghujan ke kemarau. Bocil yang rusoi, ya diam. Kalau perkutut terjadi overproduksi, teman, itu yang terjadi biasanya anakan belum mandiri sudah nelur lagi, ya, anakan belum turun sarang sudah nelur lagi. Ini sangat bahaya sekali. Karena apa? Karena akan mengganggu sistem produksi perkutut kita. Misalnya gini, perkutut kita itu ketika punya anak umur 2 minggu, ketika anak perkutut itu umur 2 minggu dan perkutut kita nelur lagi, itu biasanya anaknya nggak dilolong. Ataupun ketika perkutut tersebut nelur dalam keadaan overproduksi, itu nelur dalam jangka satu periode. Misalnya minggu ini ya, misalnya tanggal 1, ini tanggal berapa? 21 Januari, tanggal 28 Januari 2024 ini nelur 2, ya, berarti kemarin nelur 1, ini nelur 1.
besoknya nelur satu, terus dari tanggal 29 nelur lagi, tanggal 30 nelur lagi. Ini bisa juga terjadi. Jadi perkutut itu selang 1 minggu nelur terus itu, kalau perkutut tersebut overbirahi, sangat-sangat kemungkinan sekali perkutut tersebut nelur lebih dari 2 kali dalam satu masa, satu musim, satu masa gitu. Jadi harusnya kan nelur sehari 2 hari, nelur 2 selesai. Tetapi kalau perkutut overproduksi itu bisa nelur 1 minggu full, itu nelur terus. Dan apakah telur jadi? Biasanya yang jadi itu telur pertama, jadi angkatan pertama. Misalnya nelurnya tanggal 28, 27 dan 28. 29 nelur lagi. Nah, yang jadi biasanya telur 27 dan 28. Yang selanjutnya ini biasanya kalaupun isi lagi ya 29 30. Lainnya itu biasanya tidak isi. Inilah kenapa saya sampaikan, mungkin teman-teman ada indukannya yang nelur lebih dari 2 di saat bersamaan. Jadi ketika nelur di tanggal 1 dan 2 nelur, Anda lihat sudah 2. Nah, ternyata pas mau ngecek di hari ke-14 itu ternyata telurnya 4 ataupun 6. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, ketika perkutut mengalami itu berarti perkutut Anda mengalami overproduksi. Dan ini sering terjadi sekali lagi di musim pergantian, ya, hujan ke kemarau ataupun sebaliknya, kemarau ke penghujan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri perkutut overproduksi ini terjadi ketika satu, kalau punya anakan, anaknya pertumbuhannya melambat. Ya, mungkin hidup, tetapi pertumbuhan bulu pun akan melambat. Pertumbuhan tubuh anakan melambat. Ini yang ciri paling mencolok. Nah, kalau tidak punya anakan, Mas, kalau tidak punya anakan, biasanya perkutut akan sering angkrem bareng ataupun ya angkrem bareng. Pertama angkrem bareng. Ya, jadi nelur umur 3-4 hari dua-duanya angkrem. Nah, kalau tidak itu biasanya ditandai perkutut yang overproduksi itu dia tidak mau angkrem. Nah, angkrem bareng dan tidak mau angkrem ini juga akan jadi tanda-tanda perkutut Anda itu mengalami overproduksi. Kenapa ini bisa terjadi? Yaitu tadi, karena perkutut satu, kalau yang angkrem dua-duanya ini memang hormonnya naik full. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri, perkutut betina itu yang tidak diberi bejantan pun bisa bertelur. Ya, sekali lagi saya bilang, perkutut betina yang tidak dikawin jantan pun itu bisa bertelur, apalagi ini dikawin jantan. Ya, nah inilah teman, kenapa terjadi dia nongkrong terus di sarang. Itu karena apa? Si betina ini mengalami proses telur yang tidak henti-henti. Harusnya gantian kan, jantan betina. Nah, ini betinanya nongkrong terus. Akhirnya apa? Sang jantan ikut-ikut angkrem di sarangnya. Ini tandanya perkutut Anda overbirahi. Dan ini terus menerus teman. Biasanya sering sekali ya angkrem bareng di awal bertelur sampai umur 14 hari. Dan harus yang Anda lakukan harusnya apa? Cek sarangnya. Nah, kalau turun jelas ya. Kalau turun dari sarang itu jelas perkutut Anda dua-duanya nggak mau angkrem. Ini jelas biasanya luwih cepet konangan nih ketika dari perkutut kita nggak angkrem daripada yang angkrem dua-duanya. Yang dua-duanya ini biasanya dikira normal saja, ternyata tidak. Anda bisa cek perkutut Anda di rumah ya, statement yang saya buat ini cocok atau tidak. Kalau cocok ya berarti sistem kandang saya, perkutut saya kurang lebih di kandang perkutut Anda kurang lebihnya sama. Kalau enggak ya dimodifikasi. Kurangnya opo ya, peternak itu harus inovatif. Ya, amati tiru modifikasi. Kunci dari sebuah usaha seperti itu. Ojo dimakan mentah-mentah sampai kelelekan. Ya, jadi kalau turun dua-duanya itu alasannya biasanya memang mereka mau melakukan proses perkawinan lagi. Ya. Jadi
setelah menelur dua-duanya turun, sering turun. Ya, angkran sebentar turun lagi, angkran sebentar turun lagi. Ini tanda-tanda perkutut Anda mengalami overproduksi, dan ini sangat berbahaya ketika Anda tidak paham. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, langkah apa yang harus kita ambil ketika perkutut kita mengalami overbirahi? Kondisikan sarang. Ya, ketika telurnya ada lebih dari 2 ya segera diambil. Ya, segera diambil. Kalau lebih dari 2 segera diambil. Itu saja. Nah, itu kalau saran saya. Nah, untuk makanan ketika terjadi overbirahi seperti ini, makanan yang sekiranya menaikkan birahi perkutut Anda kurangi. Misalnya pur ayam, ya biasanya kita full, ya dikurangin. Lu Mas katanya tempat masan full, nggak masalah. Ya masalah, cuma ya namanya peternakan. Peternakan saya dengan Anda juga beda. Makanya saya bilang sekali lagi, amati, tiru, modifikasi. Itu kunci dari segala masalah yang ada. Enak sampai enak edukasi seperti ini, Anda bisa lihat, tonton, baru pelajari kandangnya sampai selesai. Lah kayak akun dhisik, arep delok kandangnya sapa. Belajar YouTube ya YouTube sapa sing nge-share gini. Ya. Jadi teman-teman, inilah pengalaman saya yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Ada kata salahnya, kula nuwun penggaris nyuwun pangapunten. Bila taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kutut Cope Patot.